Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Sekarang kita akan mencoba membahas mengenai aplikasi dari RC Low Pass Filter. Nah, bentuk rangkaiannya itu seperti ini. Nah, ini in, ini outnya. Ini sumber, nah ini ke beban. Kalau untuk menghitungnya itu bisa kita gunakan persamaan menghitung nilai komponennya. FC sama dengan 1/2pi kali RC. FC ini adalah frekuensi cut off. Karena ini low pass, jadi tentu frekuensi cut off-nya adalah frekuensi rendah. Baik, kita lihat gambar di samping. Ini gambar simulasi untuk nilai perhitungan parameter dari C, R, kenapa segini nilainya, kenapa V-nya nilainya saya pakai segini. Silahkan lihat lagi video saya sebelumnya yang berjudul LC Low Pass Filter. Nah, di situ ada perhitungan bagaimana menentukan nilai komponen pada rangkaian penyiarah ini. Jadi sekarang RC Low Pass Filter akan kita terapkan pada rangkaian penyiarah satu fasa gelombang penuh, itu untuk mereduksi gelombang cacat, mereduksi cacat suatu gelombang yang kita aplikasikan pada sisi masukannya atau pada sisi input penyiarah. Baik, sekarang kita coba dulu simulasikan bagaimana bentuk sinyal input baik arus maupun tegangan sebelum kita menggunakan filter R dan C. Kita lihat dulu tegangan inputnya. Tegangan inputnya sudah sinus. Sekarang kita lihat bagaimana dengan bentuk arus inputnya. Nah, ini bentuk arus inputnya ini tidak sinus, tidak sama dengan tegangan input. Yang seharusnya sinyal input ini sama dan sefasa dengan bentuk tegangan input agar faktor kerjanya lebih bagus. Kemudian kita lihat bentuk tegangan output seperti apa. Nah, seperti ini. Arus outputnya juga akan sama dengan bentuk tegangan output. Nah, sekarang yang arus input ini yang harus kita perbaiki supaya bentuknya sama dengan tegangan input, bentuk tegangan input yang seperti ini. Nah, ini yang seharusnya kita rubah nanti. Bagaimana caranya supaya mendekati sinus. Nah, sekarang kita akan coba pakai persamaan. Kita pakai filter RC. Nah, dengan persamaan yang sudah ada tadi, FC sama dengan 1/2pi kali RC. Nah, sekarang akan kita coba menghitung nilai komponennya. Ini kita clear dulu. Di sini FC sama dengan 1/2pi RC. Karena ini adalah low pass, nah kita mau nanti sinyal frekuensi yang masuk ke beban, kalau di sini bebannya penyiarah, itu 50 Hz saja. Sesuai dengan frekuensi sumber. Ini kita ambil 50 Hz. Nah, di sini ada catatan nilai R itu tidak boleh besar. Karena kalau R-nya besar akan jadi beban sehingga tegangan yang mengalir nanti ke penyiarah akan turun, akan jauh berkurang. Nah, sekarang kita coba ambil saja frekuensi cut off-nya 50. Kalau saya coba terapkan saja C-nya 1000 mikrofarad. Nah, dengan persamaan ini, kalau C-nya 1000 mikrofarad berarti R sama yang mau kita hitung itu adalah R, berarti R sama dengan 1 kali FC kali 2pi kali C.
Nah, dengan nilai yang tadi itu kalau kita hitung 1/50 kali 2 kali 3,14 kali 1000 mikrofarad itu sekitar 3,18 ohm. Nah, sekarang kita coba terapkan, berarti nilai C-nya 1000 mikrofarad dan nilai R-nya 3,18 kita pakai. Sekarang low pass-nya kita rangkai dulu. Oke, kita masukkan nilai komponennya. R-nya 3,18 ohm. Sedangkan C-nya tadi adalah 1000 mikrofarad. Sekarang kita coba lihat gimana hasilnya. Ini 3,18. Ini 1000 mikrofarad. Kita jalankan. Kita lihat arus inputnya seperti apa yang tadi cacat. Nah, sekarang ini sudah berbentuk sinus. Jauh sekali perubahannya. Sekarang kita lihat tegangan inputnya seperti apa, sinus. Nah, atau kita coba didempetkan, kita lihat perbandingan arus input dengan tegangan input. Nah, ini titik mulainya sudah sama, sefasa, cuman setelah jalan ini terjadi sedikit pergeseran di mana titik perpotongannya antara arus dan tegangan itu tidak sama. Lebih duluan arus daripada tegangan yang memotong garis nol. Nah, kalau bentuknya ini sudah berbentuk sinus, sudah mengikuti pola sinusoida dari tegangan sumber. Kalau kita mau lihat sebelum sekarang, coba kita buang dulu R dan C-nya. Kita sambung lagi ini. Kalau kita lihat grafiknya dari arus input ini, kalau kita mau lihat ini kan bentuk sinyalnya, kalau mau lihat bentuk FFT-nya itu ini, seperti ini dia. Nah, ini banyak sekali RD harmonik. Kalau kita mau lihat harmoniknya ini besar-besar. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana bentuknya kalau setelah kita pakai filter RC tadi? Ini yang banyak ini akan hilang sehingga hanya tinggal satu, nanti kemudian dia garis lurus saja lagi. Sekarang kita coba lihat, kita pasang lagi RC-nya, R dan C. Kalau R-nya tadi nilainya 3,18 ohm, sedangkan C nilainya adalah 1000 mikrofarad. Setelah kita jalankan, arusnya ada sinus. Nah, kalau kita mau lihat bentuk FFT-nya tadi, nah ini hilang kan? Sudah hilang yang banyak tadi, tinggal sedikit sekali. Nah, ini tinggal yang satu, kemudian ini kecil. Nah, ini sudah hilang. Anggap gelombang cacatnya sudah hilang dan dia sudah menyerupai sinus seperti bentuk tegangan inputnya. Nah, kalau dari tegangan outputnya, kita tadi mengusahakan agar jangan terlalu besar dropnya. Nah, kita lihat tegangan output yang mengalir di beban. Nah, ini yang biru adalah VM, maksimum dari input, dan yang merah adalah maksimum dari output. Nah, sekarang ini kelihatannya maksimumnya itu, ini kemungkinan sebesar 200-an kayaknya ini. Ya, sekitar 200-an ini, 200. Nih, 200 yang merah ini sekitar 207 volt. Sedangkan yang biru itu inputnya sekitar 310,6. Nah, itulah kira-kira pengaruh dari kita menggunakan
filter low pass jenis RC. Nah, sebenarnya kita bisa memperkecil lagi nilai R-nya, tapi kalau nilai R nanti kita perkecil, itu bisa menyebabkan nilai arusnya naik. Kalau kita perkecil nilai R-nya, arusnya bisa naik dia nanti jadinya. Atau kita coba sekarang. Uh, Kalau kita tetap pakai frekuensinya 50 Hz, kapasitornya kita ganti dengan 1500. Kalau 1500 yang ini, yang C-nya kita ganti jadi 1500 mikrofarad. Itu kalau kita hitung nanti, silakan teman-teman hitung, itu kalau kita hitung itu R-nya sekitar 2,12 ohm. Dan kalau seandainya kita naikkan lagi, kalau ini jadi 2000, itu R-nya akan semakin kecil, sekitar 1,59 ohm. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya masing-masing yang 3 komponen ini. Sekarang kita naikkan dulu kapasitornya jadi 1500. Kalau kapasitornya 1500, maka R-nya itu 2,12. Apa yang terjadi? Silakan kita lihat arus input dan tegangan inputnya. Nah, lihat ini, tadi hanya sekitar 50-an, kalau nggak salah itu sekitar 50-an. Sekarang ini sudah sekitar 100 arus inputnya. Arus inputnya sudah sekitar 100 volt ini. Nah, ada 100. Kalau tegangan pasti sama. Nah, kalau untuk kalau kita rubah lagi, kalau kita semakin kecilkan nilainya, itu sekitar 1,59 ohm dengan nilai kapasitor 2000 mikrofarad. Itu nilai arusnya naik lagi. Nah, ini nilai arusnya lebih besar lagi. Ini nilai arusnya sekitar 137. Nah, kalau yang tadi kita pakai ini 1000, kemudian ini nilainya 3,18. Nah, ini arusnya turun jauh turun dari yang tadi. Nah, ini sekitar 66 nih. 68, sekitar 68 ampere. Jadi pengaruhnya di sini, semakin besar nilai R, maka tegangan yang mengalir ke beban akan semakin turun. Kemudian semakin kecil nilai R, tegangan yang mengalir ke beban seharusnya semakin besar, tetapi arusnya juga bertambah besar. Oke, itulah kira-kira secara umum mengenai filter low pass jenis RC yang kita terapkan pada rangkaian penyiaran satu fasa gelombang penuh untuk mereduksi cacat gelombang, untuk memperbaiki gelombang arus. Bagaimana caranya supaya gelombang arus ini menyerupai sebisa mungkin sinus, sama dengan gelombang input, tegangan input. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.